alhamdulillah masuk ke dalam 10 nominasi untuk menerima penghargaan Kalpataru dari Bapak Presiden, ya, yaitu dari Yayasan Bening Saguling Foundation, ya, atau yang mungkin ininya penggiatnya yang kita kenal adalah Kang Indra Darmawan. Nah, kita sedang menunggu undangan untuk dapat menerima penghargaan. Nah, itu juga merupakan prestasi yang merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, ya, bukan hanya dari seksi kemitraan saja atau bidang TKLH saja, tapi juga dari dukungan dari semua pihak, ya, secara umum, dari dukungan dari Dinas LH, dari Bapak Kepala Dinas, kemudian dari bidang-bidang yang lain, dan juga pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sehingga kita dapat meraih gitu, ya, salah satu mitra kita di Kabupaten Bandung Barat ini dapat menerima penghargaan sebagai 10 nominasi peraih Kalpataru. Nah, itu mungkin beberapa prestasi yang kita sudah dapatkan begitu, dan ini adalah hasil kerja keras dari semua jajaran di bidang TKLH, karena tentu saja saya sebagai kepala bidang, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya tidak ada artinya tanpa supporting dari teman-teman kepala seksi dan staf-staf saya yang ada di bidang TKLH. Nah, itu mungkin gambaran secara umum tentang bidang TKLH beserta program, kegiatan, dan tugas pokok dan fungsinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau rangkumannya, Bu, dari hasil semua yang dilakukan oleh bidang TKLH ini kepada Sagotoy dengan pada masyarakat, harapan Ibu kepada masyarakat apa? Atau mungkin Sagotoy dengan perusahaan yang mungkin perizinan, Sagotoy dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya, ini memang sangat ada fungsi, tugas pokok fungsi yang sangat berkaitan erat antara seksi perencanaan kajian dampak lingkungan dan seksi penaatan hukum, dimana kalau saya sampaikan tadi mungkin di kabupaten atau di daerah yang lain ini terpisah, bidang yang terpisah, tapi kami ada di dalam satu bidang, karena di dalam seksi PKDL yang lebih kepada perencanaan gitu, ya, perencanaan, sementara di seksi PHL itu atau penataan hukum lingkungan itu lebih kepada penegakan hukumnya. Jadi misalnya kita ambil contoh untuk satu usaha atau kegiatan itu kan setiap usaha dan kegiatan itu memang wajib memiliki dokumen lingkungan. Nah, ini tugas pokok fungsinya ada di seksi PKDL. Nah, kemudian dokumen lingkungan itu tidak hanya menjadi persyaratan perizinan saja, tetapi harus ada implementasi dari apa-apa yang tertuang di dalam dokumen lingkungan, yaitu implementasi dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Nah, ini dalam pelaksanaannya masih seringkali dokumen ini bagi para pelaku usaha atau kegiatan hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja untuk perizinan, tidak menjadi pedoman yang benar-benar dilaksanakan untuk mengelola dan memantau lingkungannya. Nah, itu tentu saja harapan kita dengan setelah memiliki dokumen lingkungan ini tidak hanya kemudian jadi persyaratan normatif, tapi juga merealisasikan apa-apa yang tertuang di dalam dokumen ini di dalam mengelola lingkungan di kegiatannya begitu. Nah, ini di seksi penaatan hukum. Nah, ini salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah pengawasan, yaitu pengawasan terhadap izin lingkungan atau yang persyaratan izin lingkungan itu salah satunya adalah dokumen lingkungan. Jadi mengawasi ketaatan dari para pelaku usaha ini terhadap izin lingkungan yang di dalamnya ada dokumen lingkungannya. Jadi bagaimana pelaku usaha ini melaksanakan apa-apa yang tertuang di dalam dokumennya. Nah, ketika
dilakukan pengawasan. Nah, ini di seksi penaatan hukum ini mengawasi bagaimana tingkat ketaatan dari para pelaku usaha terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, dan yang diperkuat dengan kepemilikan izin lingkungannya. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan tadi, ada keterkaitan yang sangat erat antara kedua seksi ini, karena yang satu menilai bagaimana perencanaan ya di awal, bagaimana sebuah kegiatan atau usaha ini kegiatan-kegiatannya yang tertuang di dalam dokumen lingkungan ini kemudian nanti akan diawasi oleh di seksi penaatan hukum lingkungan bagaimana pelaksanaan dari ketaatan terhadap dokumen lingkungan. Ya, itu jadi sangat berkaitan erat gitu. Itu yang cukup kayaknya. Ada tambahan lagi? Benar menjadikan dokumen lingkungan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan. Nah, kita di dalam tugas keseharian kita di tugas pengawasan, kita sering menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat. Nah, cuma ini seringkali pengaduan ini informasi tentang masalah yang terkait dengan lingkungannya tidak kurang jelas gitu pengaduan yang disampaikan itu. Kemudian pengaduan ini yang harusnya disampaikan kepada kita itu seyogyanya adalah pengaduan yang benar-benar memang terasa ada masalah pencemaran yang merugikan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tidak karena gini, seringkali ada kepentingan yang lain yang mengatasnamakan lingkungan gitu, padahal sesungguhnya ada hal-hal lain di luar itu yang sebetulnya jadi keinginan dari pihak pengadu. Nah, saya berharap ke depan ya mudah-mudahan kita juga khususnya dari bidang TKLH ini bisa semakin meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat dan bisa semakin meningkatkan kinerja kita khususnya kinerja di bidang tata kelola lingkungan hidup ini, dan harapannya kepada masyarakat itu jadi bisa jadi sebenarnya yang paling penting dalam sisi lingkungan ini adalah perilaku dari masyarakat. Nah, itu sebetulnya ada di seksi kemitraan itu tadi ada kegiatan peningkatan peran serta, itu lebih kepada upaya untuk merubah perilaku masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi masyarakat secara umum termasuk di dalamnya ya pelaku usaha, kemudian sekolah atau masyarakat secara umum, ya harapannya kita bisa secara bertahap melaksanakan tugas kita untuk mengedukasi kepada masyarakat. Dan ini memang tugas ini yang bagi kami memang tugas yang cukup berat, karena merubah perilaku itu bukan pekerjaan yang mudah, dan terkadang indikator perubahan perilakunya itu tidak bisa instan gitu, perlu proses kan. Untuk merubah perilaku itu perlu proses, tidak seperti misalnya kalau di yang ada pekerjaan fisik, pembangunan gitu kan kelihatan fisiknya, membangun gedung, membangun jalan, membangun jembatan. Nah, beda dengan merubah perilaku itu yang lebih lebih perlu proses, perlu waktu, dan mungkin perlu kesabaran. Yang mudah-mudahan bidang TKLH bisa melaksanakan tugas ini dengan mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan dukungan dari semua pihak, dukungan dari masyarakat. Itu Bu, dilakukan TKLH selalu berdirinya di Bandung Barat ini untuk dinas lingkungan hidup gimana? Ya, jadi kami dari bidang TKLH, bidang tata kelola lingkungan hidup, membawahi 3 seksi, yaitu
seksi perencanaan kajian dampak lingkungan, kemudian seksi penaatan hukum lingkungan, dan seksi kemitraan lingkungan. Nah, ini memang sangat beragam dan kalau mungkin di kabupaten kota yang lain ini terjadi 2 atau 3 bidang sebetulnya, tapi karena kita Dinas LHKBB ini masuk kepada tipe C, jadi memang ada beberapa tupoksi yang digabungkan satu bidang ya, di antaranya di bidang kami di bidang tata kelola lingkungan hidup. Dari bidang tata kelola belum bidang tata kelola lingkungan hidup atau yang sering disingkat dengan bidang TKLH terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi perencanaan kajian dampak lingkungan, kemudian seksi penaatan hukum lingkungan, dan seksi kemitraan lingkungan. Ini 3 seksi ini sangat beragam tupoksinya, yang sebetulnya kalau di kabupaten kota yang lain mungkin ini bisa terbagi menjadi 2 atau 3 bidang, tapi karena kita Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat ini memang tipenya tipe C, sehingga ada beberapa yang seharusnya bidang menjadi digabung menjadi satu bidang dengan tupoksi yang ya relatif lebih banyak begitu. Saya coba menjelaskan dari mulai seksi perencanaan kajian dampak lingkungan, atau mungkin kalau dulu lebih dikenal dengan seksi AMDAL begitu ya, karena di dalamnya ada tugas pokok dan fungsi untuk memeriksa atau menilai dokumen lingkungan. Di seksi perencanaan kajian dampak lingkungan ini, selain penilaian dokumen lingkungan, ada juga kajian lingkungan hidup strategis, kemudian ada juga yang berkaitan dengan inventarisasi data dan kegiatan usaha. Nah, itu ada. Kemudian ada juga dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan DIKPLH. Nah, itu salah satu atau beberapa yang menjadi tugas seksi PKDL. Nah, kemudian di seksi penaatan hukum lingkungan ini juga tidak kalah penting dan mungkin menjadi punya peranan yang cukup besar di Dinas LH, karena sebagai tugas dan fungsinya adalah fungsi penegakan hukum, fungsi pengawasan, dan juga untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan terkait masalah lingkungan. Ini ada di seksi penaatan hukum. Kemudian di seksi kemitraan lingkungan, nah ini di kemitraan lingkungan ini ada kegiatan-kegiatan, antara lain kegiatan sekolah berbudaya lingkungan atau yang kita kenal sekarang dengan Adiwiyata, sekolah Adiwiyata. Kemudian ada juga kegiatan Adipura, kemudian ada kegiatan duta lingkungan, itu untuk pemilihan duta lingkungan. Namun demikian, memang untuk tahun ini karena kita sedang mengalami masa pandemi ya, jadi ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami efisiensi, jadi memang ada yang beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan tadi tergabung dalam menjadi 3 program. Jadi ada 3 program besar yang ada di bidang TKL. Ada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, ini pun satu program tapi ada di 3 seksi kegiatan-kegiatannya. Misalnya di seksi PKDL, program pengendalian pencemaran ini kegiatannya ada kegiatan koordinasi penilaian AMDAL, ada lagi kegiatan pengkajian dampak lingkungan. Nah, kemudian di seksi penaatan hukum, untuk programnya semua masuk ke dalam satu program pengendalian pencemaran, yaitu program pengawasan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, kemudian ada program peringkat kinerja perusahaan atau proper.
Di samping program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, di seksi PHL ini ada juga program peningkatan pengendalian polusi. Nah, ini untuk mendukung kegiatan pengawasan, ada kegiatan pengambilan sampling kualitas udara dan kualitas air limbah. Ini ada di kegiatan di seksi penaatan hukum. Tadi juga di seksi PKDL, selain program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, ada program yang namanya program peningkatan kualitas dan akses informasi. Nah, itu terdiri dari kegiatan-kegiatannya. Ada kegiatan yang di seksi PKDL di dalam program ini adalah kegiatan DIKPLH, kemudian ada kegiatan peningkatan kualitas dan akses informasi. Nah, sementara di dalam program yang sama ada juga di seksi kemitraan, yaitu untuk edukasi lingkungan. Nah, itu tadi bentuknya adalah pemilihan duta lingkungan. Nah, kemudian ada di kemitraan, kita kembali lagi ke seksi kemitraan, masih di program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, itu ada kegiatan peningkatan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup. Nah, di dalam kegiatan itulah ada Adiwiyata, ada Adipura, itu ada di dalam kegiatan peningkatan peran serta. Apa saja yang sudah dicapai, barangkali kalau kita sebut sebagai prestasi ya, atau mungkin sudah mendapatkan reward begitu ya, diantaranya di kegiatan Adiwiyata. Nah, kegiatan Adiwiyata ini kan pembinaan terhadap sekolah-sekolah atau berbudaya lingkungan. Nah, ini kita sudah mendapatkan penetapan sebagai beberapa sekolah ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata provinsi. Nah, ini ada 5 sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata provinsi dan akan kita usulkan untuk mengikuti penilaian Adiwiyata nasional di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini salah satu prestasi yang sudah kita raih. Kemudian ada lagi program dari kementerian juga yang ada di seksi kemitraan, yaitu program Kalpataru, penghargaan Kalpataru. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini dari yang kita usulkan